Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Salman Al Farisi, Komplek Bulog, Kayu Putih, Jakarta Timur. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah suatu hal yang sudah baku bagi anak bangsa ini dan disepakati oleh semua elemen, tidak terkecuali kaum muslimin yang memang mayoritas penduduk Republik tercinta ini. Untuk stabilitas, keamanan dan kenyamanan para pejuang, para pendahulu kita bukan hanya telah mengkafir dengan dua institusi yang handal, TNI yang tangguh dan Polri yang utuh, tapi juga telah mengikat dengan temali kerukunan yang kita kenal dengan trilogi kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat seagama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat dengan pemerintah. Karena keterbatasan waktu, satu saja yang kita bahas pada khutbah kali ini, kerukunan antar umat beragama. Saudara-saudara, bicara kerukunan antar umat beragama, kaum muslimin dengan Islam agamanya menempati peron terdepan dalam rangka menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Setidaknya ada 3 hal yang ditunjukkan oleh kaum muslimin, yang diajarkan oleh Islam, bagaimana supaya kaum muslimin bisa rukun dengan umat agama lain. Pertama, dengan berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka umat di luar Islam. Ketika Qutailah binti Abdul Uzza, dia adalah istri pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang melahirkan Abdullah dan Asma. Tapi perjalanan waktu, Asma mengikuti ayahandanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Qutailah tidak bersyahadat, masih musyrik. Walaupun berbeda keyakinan, naluri seorang ibu tidak bisa dipungkiri. Maka Qutailah jauh-jauh datang dari Makkah
ke Madinah untuk mengunjungi putri tercinta Asma binti Abi Bakar. Sebagai oleh-oleh dibawalah daging dhab dan minyak samit. Sesampai di Madinah diharapkan Asma akan menerima, ternyata tidak, saudara-saudara. Asma malah menutup pintu, jangankan oleh-oleh, ibunya sendiri tidak diterima. Kemudian menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibuku masih musyrik, masih kafir, dia datang mengunjungiku, bolehkah aku menerimanya? Pertanyaan Asma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai gayung bersambut, kata berjawab, turunlah Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8 yang kita bacakan tadi. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil, meskipun terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam agamamu dan tidak mengusirmu dari kampungmu. Karena memang innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah sangat cinta terhadap orang yang berlaku adil. Adil bukan hanya sesama kaum muslimin secara intern, tapi adil juga kepada orang-orang di luar Islam. Masya Allah, ini yang tidak kunjung terungkap, ini yang selalu terkubur, saudara-saudara, sehingga orang menuding Islam itu intoleran, Islam itu radikal, Islam itu ekstremis. Ayat ini tidak dikaji, saudara-saudara kaum muslimin. Maka setelah itu barulah Asma mau menerima ibu kandungnya Qutailah itu tadi. Ini cara toleransi yang pertama, dengan berbuat baik dan berlaku adil. Kemudian yang kedua ditunjukkan dengan tidak boleh mencela agama mereka. Kita wajib menghormati mereka dengan tidak mencela sesembahan mereka. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kalian mencela sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas dan tanpa ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tepat pada bulan Desember hari ini, sebentar lagi 25 Desember, silahkan orang-orang Nasrani beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kaum muslimin tidak boleh mengganggu. Kaum muslimin wajib menghormati dan mempersilahkan mereka beribadah sesuai dengan agama mereka. Dan kemudian secara fisik kita pun tidak boleh menyakiti mereka. Dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa memerangi orang-orang kafir mu'ahad yang sudah terikat janji perdamaian, maka mereka itu tidak akan mencium aromanya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina amman. Sedangkan aroma surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Masya Allah, saudara-saudara. Dengan tiga ini saja sudah jelas betul Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Islam itu bukan radikal.
Islam sangat toleran. Islam bukan ekstremis seperti yang ditudingkan oleh Islamofobia, orang-orang yang alergi dengan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan saudara-saudara kaum muslimin, dengan sekelumit khutbah singkat ini, kita semakin faham, kita semakin mengerti, dan kita bisa menjawab tudingan-tudingan miring yang dilontarkan oleh orang-orang di luar Islam atau oleh Islamofobia itu tadi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sudah final bahwa kaum muslimin sangat toleransi dengan orang-orang di luar Islam. Namun saudara-saudara, toleransi bukan dengan menjual akidah, toleransi bukan dengan menggadaikan tauhid, toleransi bukan dengan mempercampur adukkan agama. Tidak, saudara-saudara. Ini yang perlu kita luruskan. Ali Imran surah yang ketiga ayat 149 untuk kita renungkan pada khutbah yang kedua kali ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum. Kalau kalian mengikuti ajakan orang-orang kafir, yaruddukum ala a'qabikum, mereka akan mengembalikanmu ke belakang, murtad. Saudara-saudara, kalau ini yang terjadi, fatanqalibu khasirin, kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Aset termahal sudah terjual, tauhid sudah runtuh, akidah sudah rapuh. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pentolan-pentolan Quraisy datang memberikan tawaran-tawaran kepada beliau. Ya Muhammad, sekarang mari kita toleransi. Caranya, kami mau sholat bersamamu, tapi setelah itu kamu dengan umatmu ikut bersama kami menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, menyembah patung-patung berhala. Maukah Rasulullah? Ternyata tidak, saudara-saudara. Jangankan mengikuti ajakan mereka, mengucapkan selamat saja Rasulullah tidak pernah. Tidak diterima riwayat Rasulullah mengucapkan selamat menyembah patung, selamat menyembah berhala. Tidak pernah, saudara-saudara. Maka turunlah al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad, orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, kamu juga tidak akan mungkin menyembah apa yang kusembah. Inilah yang bisa kita wujudkan dalam rangka menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, saudara-saudara. Ketika orang kafir mengajak kita, terutama melalui corong-corong liberal, corong-corong pluralisme, corong-corong Islam Nusantara, apa kata mereka?
Sekarang kita beragama, toleransi. Caranya bagaimana musimnya? Syawal kemarin kita sama-sama minal aidin wal faizin. Sekarang Desember, ayo Natal bersama, ucapkan selamat Natal. Natal bersama. Kalau baca Quran di gereja nggak apa-apa, sholawatan di gereja boten nopo-nopo. Ajakan mereka saudara-saudara. Januari, nanti Januari kongsi facai bersama-sama. Februari nanti Valentine Day bersama-sama. April mau rame-rame. Sempurnalah sudah agama gado-gado, keyakinan campur sari. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau percampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan sampai kapanpun tauhid itulah yang hak. Syirik, trinitas itu batil sampai kapanpun. Walaupun langit akan runtuh, bumi akan hancur, selamanya tauhid dengan syirik tidak akan bisa bersatu, saudara-saudara. Nah, maka dari itu bicara toleransi, mari perhatikan ujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku, untukmu Natalmu, untukku sholatku, puasaku, dan seterusnya. Jangan percampur adukkan agama. Jadi atas dasar inilah kenapa Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama di Republik tercinta ini, mengeluarkan fatwa haram hukumnya kaum muslimin mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristiani, apalagi ikut acara Natal bersama, walaupun cuman baca Quran, walaupun baca sholawatan, tapi dalam rangka Natal bersama haram hukumnya, kata Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah